Gue nggak bahas akan terlalu detail ya. Ini perbandingan video di outdoor ya. Ini mode selfie-nya ya. Halo guys, ketemu lagi sama gue Yali Jasya. Di video kali ini gue mau review ini dia iPhone 15 Pro Max. Gue nggak bahas akan terlalu detail ya. Jadi kan HP ini udah banyak yang review. Gue cuma mau bandingin aja sama iPhone 14 Pro Max yang gue pakai ya. Perbedaannya apa aja sih? Jadi gue nggak bisa satu-satu nih, soalnya yang kepakainya gantian buat ngerekamnya ya. Yang gua rasain di HP 15 Pro Max ini sama yang buat ngerekam itu beda ya. Dari tingkat beratnya aja udah beda. Dia bodinya materialnya pakai titanium nih. Kalau yang 14 kan masih stainless steel ya. Jadi ini beratnya 19 gram lebih ringan ya. Di iPhone 15 Pro Max ini dia punya kamera utama 48 megapiksel, wide-nya ya 12 megapiksel ultra wide, dan 12 megapiksel juga telefotonya. Ini sama aja sama yang dipakai di buat ngerekam ini yang 14 Pro Max ya. Untuk kamera depannya juga 12 ya, cuman dia punya kelebihan menurut gua, dia punya lensa lebih besar ya dibanding yang 14. Jadi untuk kamera selfie-nya dia lebih detail ya. Memorinya yang 256 ya, ini yang paling kecil. Ini harganya dulu 24 juta ya. Untuk warnanya dia punya berapa warna ya? 4 mungkin ya. Ada titanium alami atau natural titanium, titanium blue, titanium putih, dan titanium hitam ya. Ini yang blue-nya nih ya. Jadi sama ya, untuk backdoor-nya sama bezel-nya sama ya warnanya. Dan ini yang gue bilang tadi, titanium dilabur warna biru ya. Bedanya sama yang 14 Pro Max yang gue pakai rekam ini, dia di sininya lebih edge-nya, lebih lengkungnya lebih apa ya, lebih bagus. Jadi kalau digenggam gini nih lebih enak ini dibanding yang 14 Pro Max. Itu kelebihannya. Dia punya RAM juga lebih besar ya, dia punya RAM 8. Dan yang 14 Pro Max ini yang dipakai ngerekam dia punya RAM-nya 6 ya. 15 Pro Max mempunyai berat 221 gram ya. Layar Super Retina XDR, layarnya OLED 6,7 inci ya. Dia mempunyai kamera yang sangat baik ya, tuh bisa kelihatan tuh kan, jelas banget kamera belakangnya. Layarnya iPhone ini udah mempunyai 120 Hz ya refresh rate-nya, sama dari iPhone 13, 14 juga sama. Dan dia juga mempunyai kamera depan yang sangat bagus ya. Ini walaupun 12 megapiksel, kamera depannya lebih jernih dari iPhone 14 Pro Max ya. Dari seri 14 Pro udah make dynamic island ya tuh. Kalau lihat dari sini sih kelihatannya kamera lebih besar dibanding yang 14 Pro Max. Untuk yang kamera belakangnya hampir sama aja, nggak ada bedanya. Dan perubahan yang terbesar yang 15 ini, series ini udah pakai Type-C ya. Jadi udah nggak pakai tipe Lightning lagi ya. Untuk yang 15 Pro Max ini dibekali chipset A17 Pro ya. Sedangkan yang 14 Pro Max A16 Bionic. Untuk seri Pro atau Pro Max-nya dari dulu Apple nggak bikin banyak warna ya, nggak kayak seri base modelnya yang macem-macem dan berwarna sekali. Inilah kelebihan seri Pro ya, bodinya itu kalau dipegang nggak ada cetakan bekas tangan ya, karena warna dop. Walaupun ada tipis untuk di bezelnya, nggak terlalu kelihatan banget, nggak seperti bezel yang pakai stainless steel ya. Untuk pakai game ini sangat mumpuni sekali ya, cuman guanya bukan gamer ya, jadi nggak terlalu suka game. Menurut teman-teman gue yang suka game ini oke banget ya dipakai ngegame gitu. Bahkan ini pernah ngalahin ROG tipe berapa gue juga lupa. Karena fokus gue untuk HP tipe Pro Max ini untuk konten ya, untuk TikTok, YouTube ataupun foto-foto ya. HP ini pemakaian hampir 1 tahun kurang ya. Ini baterainya masih sehat ya. Kalau untuk ngupload video lebih baik pakai data WiFi ya dibanding data seluler. Data seluler itu, kalau pakai data seluler itu cepat panas ya, karena kalau pakai WiFi normal itu stabil untuk jaringannya ya. Untuk memori 256 itu cukup ya kalau untuk konten kreator. Kalau kalian punya komputer untuk backup atau harddisk ya, tinggal dimasukin ke harddisk saja atau ke PC atau ke laptop. Kalau enggak kalian bisa langganan iCloud ya.
ini pemakaian baterainya ya. Bisa kita lihat kesehatan baterainya masih 100% ya. Kalau yang 14 Pro Max itu udah 98 ya, karena suka bikin video sama ngerender juga. Ini juga salah satunya ya bikin baterai kalian awet, karena casing ini bagus ya, dia ada bolong-bolongnya, ini bahannya aluminium ya. Tuh dia kayak kasa-kasa gitu. Ini katanya ada hidrogelnya, gue juga nggak paham nih buat pendingin. Buat kalian yang suka main game atau ngerender video kan pasti itu baterai panas. Nah ini ada buat MagSafe juga ya, buat ngecas atau buat nempelin kipas yang ada chillernya gitu. Jadi HP kalian makin awet ya baterainya. Pola pengecasan juga harus dijaga ya. Berikut ini perbandingan foto dan video dari iPhone 14 Pro Max dan 15 Pro Max. Mode selfie portrait ya, ini low light ya ruangannya. Kalau ini selfie biasa. Ini hasil kamera belakang ya. Ini perbandingan video di outdoor ya. Ini mode selfie-nya ya, antara 14 Pro Max dan 15 Pro Max. Ini kamera selfie outdoor, kamera belakang ya. Kalau menurut gue sih nggak jauh beda ya. Kalau menurut gue sih agak-agak mirip, cuman di 15 Pro Max warnanya lebih cerah dan 14 Pro Max itu lebih kalem ya. Perbedaan yang mencolok di kamera ultrawide-nya ya. Ini 15 Pro Max lebih unggul ya, karena bisa zoom 5 kali. Nah guys, kalau ini gue pakai yang kamera depannya yang 15 Pro Max ya. Jadi bisa dibedain sama yang tadi yang pertama gue pakai itu yang 14 Pro Max, kan bisa kelihatan ya perbedaannya dengan cahaya yang sama yang low light ya. Di sini lebih terang ya. Ini yang tadi gue pakai yang buat ngerekam tadi video yang pertama ini ya, yang 14 Pro Max. Sekarang yang 15 Pro Max. Untuk kamera depan sih gue lebih milih yang ini ya, 15 Pro Max. Untuk kamera belakang sih kayaknya gue pikir-pikir sih sama aja ya, nggak ada bedanya, cuman dia punya kelebihan 5 kali zoom ya. Untuk yang 14 Pro Max nya cuma 3 kali optical zoom ya. Jadi gue nggak begitu bahas detail tentang perbedaan 14 Pro Max dan 15 Pro Max ya. Jadi buat kalian yang mau beli iPhone 14 Pro Max silahkan, mau beli yang lagi gue pakai rekam yang 15 Pro Max ini silahkan. Apalagi nanti bulan September akan keluar iPhone baru ya, mungkin yang 16 biasa, 16 Pro atau 16 Pro Max ya, nanti kita lihat ya bedanya apa aja. Cuma secara keseluruhan ini 14 Pro Max dan 15 Pro Max ini kalau menurut gue mah bedanya cuma tipis ya, nggak signifikan lah. Walaupun ada beberapa keunggulan di 15 Pro Max, salah satu perbedaan yang signifikan adalah kalau gue ngerasain sih dari bobot ya. Gue pakai 15 Pro Max untuk rekam ini, dia bobotnya lebih ringan 19 gram ya. Jadi kalau dipakai emang berasa bukan HP iPhone seri Pro Max ya, jadi lebih ringan. Dia punya baterai juga lebih besar ya dibanding seri yang 14. Dan kalau untuk digenggam, untuk bezel ujungnya tuh edge-nya, pinggirannya itu dia lebih halus ya. Kalau yang stainless ini, ntar gue buka dulu casingnya. Ini kan yang stainless nih. Kalau yang stainless ini dia tuh punya ini agak lancip nih. Jadi kalau menurut gua kurang enak digenggam, yang enak kan 15 itu kelebihannya. Untuk belakangnya sama aja, dia nggak nyetak, cuman kekurangannya untuk yang seri-seri pakai stainless steel tuh 14 Pro Max ke bawah kan pasti pakai stainless ya. Tuh kelihatan nyeplak tuh, ada kotoran tuh kelihatan tuh di situ aja sih. Kalau yang 15 udah titanium, nggak terlalu kelihatan kotor ya. Jadi buat kalian yang punya uang agak lebih, beli aja yang seri Pro ya atau seri Pro Max-nya. Kalau Pro Max itu baterainya lebih awet ya. Punya 3 boba juga, bisa untuk digunakan yang lain ya untuk konten-konten gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kalian beli HP ini bisa menghasilkan cuannya gitu untuk buat konten gitu. Sayang soalnya kalau beli HP yang model iPhone seri Pro ini kalau nggak dimanfaatin untuk yang positif gitu. Kalau cuma untuk selfie aja, mending ambil yang seri biasa aja gitu. Kalau untuk kalian yang buat bisnis atau buat konten kreator, mendingan ambil yang seri Pro. Kalau menurut gua HP ini 14 atau yang dipakai buat rekam ini 15 Pro Max masih worth it ya untuk di tahun 2024 atau mungkin di tahun 2005, walaupun nanti ada iPhone yang baru ya. Nanti juga akan keluar ya iPhone seri terbaru yang 16 base model, yang Pro atau yang Pro Max-nya.
Kita lihat aja nanti keunggulannya ada apa aja. Oke, buat kalian yang suka video ini, silahkan share, like ya kalau kalian suka, dan subscribe buat kalian yang belum subscribe biar kalian gak ketinggalan video dari gue selanjutnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video gue selanjutnya.